Negara bangkrut gara-gara pemimpinnya nggak bisa ngitung. Dibodoh-bodohin terus sama menteri-menterinya. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Baru saja tadi meresmikan 1151 km jalan desa, memakan anggaran 5,4 triliun. Negara hancur gara-gara Cuaca di Indonesia lebih sering dipengaruhi oleh angin. Sebab angin di Indonesia berubah arah sesuai dengan siapa yang mengatur dan berapa besar honornya. Selanjutnya Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94P Tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Pak Dadan ini perlu kita hormati sebagai seorang patriot. Dia pengen anak-anak Indonesia ini terpenuhi gizinya. Dia pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. Berkaitan dengan permohonan pengunduran diri Kepala BGN atas nama Ibu Nani Sudaryati Deang, dapat kami informasikan bahwa memang benar Ibu Nani mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala Badan Gizi Nasional kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan. Breaking news, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deang mengundurkan diri, fokus jalani pengobatan di luar negeri. Emangnya di Indonesia nggak ada puskesmas? Aku mengundurkan diri aja lah. Aku mau fokus pengobatan jantung di luar negeri. Nenek Nani, kenapa jantungnya, Nek? Mau copot? Iya, karena mau diperiksa KPK. Jangan meninggal di luar negeri ya, Nek ya. Nunggu diperiksa KPK dulu. Nanti setelah itu, kalau mau meninggal nggak apa-apa lah. Kami ikhlas. Ya, Nek ya. Pemeran siap? Kamera siap? Siap. Audio siap? Siap. Oke. Roll action. Tapi kau tahu proses, bukan tujuannya untuk menang 2029. Bukan. Dia pengen anak-anak Indonesia ini terpenuhi gizinya. Dia pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. Air matanya mana? Air matanya. Masa nangis gak keluar air mata? Kamu sih gak fokus. Itulah akibatnya kebanyakan punya dapur MBG. Dia pengen anak-anak Indonesia ini tidak ada yang kelaparan. yang nunggak pajak rekening banknya akan diblokir. Simak nih penjelasannya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan melakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak yang menunggak bayar pajak. Direktur Penyeluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Nel Maldrin Nur menyampaikan bahwa proses pemblokiran rekening dilakukan dalam tahapan yang panjang. Pertama, ketika dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terindikasi bahwa wajib pajak kurang bayar, maka DJP akan melakukan himbauan dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nel Maldrin menjelaskan, jatuh tempo surat ketetapan pajak kurang bayar adalah 1 bulan sejak surat dikeluarkan. Jika dalam jangka waktu 1 bulan wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka proses yang tadinya pemeriksaan beralih menjadi penagihan. Pada tahap tersebut, DJP akan memberikan surat teguran kepada wajib pajak. Jika teguran tetap diabaikan oleh wajib pajak, maka akan dilakukan penagihan aktif. Pada tahapan penagihan aktif, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh jurusita adalah melakukan pemblokiran rekening bank milik wajib pajak tersebut. Pemblokiran rekening bank tersebut bisa kembali dibuka jika wajib pajak telah membayar tunggakan pajaknya. Jadi rekening yang diblokir tidak bisa digunakan untuk transaksi sebelum tunggakan pajaknya dilunasi. Tahapan pemblokirannya, pemberitahuan tunggakan pajak dengan jangka waktu 1 bulan. Bila mana diabaikan akan diberi edaran surat tagihan resmi yang harus dibayar dalam waktu 2 kali 24 jam. Bila mana masih diabaikan, maka akan dilakukan penagihan paksa. Rekening
akan diblokir dan saldonya buat pelunasan tunggakan pajak. Memang faktanya perintah kita cara kerjanya sudah begini. Terserah kalian mau komentar apa. Review Koperasi Merah Putih. Kabarnya ini adalah bagian dari 7 keajaiban dunia versi UNESCO. Itu Kopdes itu sebenarnya arahnya kemana sih? Saya juga bingung, Pak, jujur. Bangun di tengah hutan. Oh, gini. Itu pengawasannya bagaimana? Pak, maaf ya, Pak, ini memang meresahkan pasti. Ini 7 koperasi desa Merah Putih yang dibangun asal-asalan. Asal dapat proyek, asal jadi, dan asal cair. Yang pertama, KDMP yang dibangun berhadapan-hadapan. Ini di Kabupaten Wonogiri. Emang KDMP itu saling bersaing ya? Kalau Alfamart dan Indomaret pantes. Apa nggak mikir ya ini yang bangun? Mikirnya cuma proyek aja. Yang kedua di Kendal. KDMP dibangun di atas gunung. Ini KDMP khusus buat para pendaki gunung dan mereka yang suka camping. Jadi para pecinta alam sekarang kalian nggak usah khawatir. Karena koperasi sudah menunggumu di atas gunung sana. Yang ketiga KDMP di tengah tambak. Kalau di tengah tambak ini siapa yang mau beli? Coba dipikir baik-baik. Kasihan desa yang harus bayar cicilan tiap bulan. Yang di tengah perkampungan saja belum tentu laku. Yang keempat KDMP menghadap jurang. KDMP ini di Ngawi lucu banget. Kenapa sih menghadap jurang? Maksain banget bangunnya. Kenapa nggak menghadap sisi yang lain aja? Ya namanya juga proyek asal jadi. Yang kelima KDMP di ujung sawah yang sendirian. Nah ini pas menyediakan pupuk dan siap menampung hasil pertanian. Meskipun sepi tapi pembelinya jelas. Ya pegawainya sendiri. Yang keenam ini gila bro. KDMP dibangun di tengah jalan. Coba kalian pikir baik-baik. Ketahuan kan kalau dibangun tanpa hati nurani. KDMP di Temanggung ini belum selesai dibangun, sudah diprotes warga, dicoret-coret sama warga. Warganya kritis banget, gak mau bayar cicilan dana desa untuk proyek yang gak jelas hasilnya. Salut saya. Yang ketujuh KDMP menghadap kuburan. KDMP ini paling laris kalau menjelang puasa, menjelang lebaran. Kalau hari Jumat, apalagi kalau Jumat Legi. Kalau hari biasa pembelinya ya demit atau pocong. Kelola itu lahan hutan, Pak. Itu lahan hutan, Pak. Apa semua di tengah hutan? Enggak semua, cuma kan kalau ada berapa persen tengah hutan? Dihitung. Karena gini, penyelewengan pasti ada. Kita bukan hidup di surga lagi. Ya, banyak yang apa ya, kayak kesel sama Pak Presiden. Ya dia nggak pernah ngomong presiden aja langsung. Presiden itu pintar, jadi jangan takut. 2 tambah 10. Hah? 13 ya. Demikian siaran dari tetangga saya. Dan jangan Anda percaya begitu saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Rakyat di Uber, segitunya negara butuh pemasukan? Makin hari kok makin kreatif ya cara negara nyari duit dari rakyatnya. Sampai ke jalan buat nempelin stiker merah di kendaraan yang nunggak pajak. Ini emang murni penegakan aturan? Atau negara emang lagi bener-bener kering kerontang sampai kehabisan cara? Nyari duit hari ini aja susahnya setengah mati. Di jalanan malah dikasih bonus stiker, dipermalukan di depan umum. Warga Karanganyar, gimana pendapatmu soal penempelan stiker ini? Sudah menempel di motormu belum, Lur? Drama apa yang dibuat si Naning SD yang ini ya? Dengan alasan katanya dia keluar dari kepala BGN karena dia katanya mau berobat ke luar negeri penyakit jantung. Masih baru dilantik. Ya nangis-nangis kemarin katanya anak-anak gak makan MBG. Sekarang resmi mengundurkan diri tiba-tiba. Dengan alasan ya katanya sakit jantungnya perobatan ke luar negeri ya. Jadi ini namanya kemarin terseret dugaan korupsi atas MBG. Sekarang tidak ada angin, tidak ada badai, tiba-tiba dia keluar dari kepala BGN. Ada apa? Perlu dipertanyakan. Sebelum dia keluar harus diselidiki KPK. Ada yang korupsi nih, mengenak lu, makanya nih orang yang sering gayanya sok malaikat, ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet. Gayanya sih, gue pemberantas korupsi nih, ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok. Mengenak lo nih. Jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. 5 triliun, terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe, tuh di kafe ya. Goblok. Rumahnya dijagain sama tentara. Lo ngapain jagain rumah korupsi? Koruptor tuh lo jagain, jangan. Mendingan lo jagain Kopdes no, sambil nyanyi-nyanyi ya, orang datang siap kayak begitu. Binatang yang ada di kebun binatang yang di Surabaya bermatian. Karena apa? Nih para pejabat binatang korupsi sebanyak 10,2 miliar. Akhirnya ya kebun binatang tidak terurus.
Uang untuk makanan binatang difoya-foyakan, dihappy-happykan, disenang-senangkan, dihambur-hamburkan sebanyak 10,2 miliar. Nih, para pejabat binatang, ya seperti binatang, ya binatang yang gak dikasih makan, biarkan saja mereka di dalam penjara juga, gak usah dikasih makan, ya supaya apa? Mereka sama dengan binatang yang mati-mati yang ada di kebun binatang Surabaya, supaya mereka rasakan bagaimana penderitaan hewan-hewan satwa yang tidak dikasih makan. Uangnya justru dihambur-hamburkan, berpoya-poya dan bersenang-senang, ya.